Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Santiago Bernabeu yang ikonik di Real akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia FIFA 2030. Spanyol siap menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dalam koalisi dengan 5 negara lainnya. Hal ini telah dikonfirmasi hari ini oleh badan penyelenggara. Dalam rangka memperingati 100 tahun Piala Dunia, FIFA merencanakan acara besar yang akan diselenggarakan di 6 negara di 3 benua, meskipun Spanyol akan menjadi lokasi tuan rumah utama. Sesuai update, upacara pengukuhan dan pertandingan pembukaan akan berlangsung di Uruguay. Namun Argentina bukan satu-satunya negara Amerika Selatan yang menjadi tuan rumah acara tersebut. Argentina dan Paraguay juga akan menjadi tuan rumah pertandingan pertama yang dimainkan oleh tim nasional mereka masing-masing. Sejak saat itu, tugas tuan rumah akan dibagi antara Spanyol, Portugal, dan Maroko. Spanyol kemungkinan akan memiliki 10 tempat untuk turnamen tersebut, sementara Portugal akan memiliki 3 stadion dan Maroko akan memiliki 4 atau 5 stadion. Di tengah semua ini, Jose Felix Diaz dari Marca via RM4 Arab melaporkan bahwa final Piala Dunia FIFA 2030 kemungkinan besar akan diselenggarakan di Santiago Bernabeu milik Real Madrid. Stadion ikonik ini sedang mengalami perubahan total dan renovasinya hampir selesai. Fasilitas canggih, pemasangan rumput dan atap baru yang dapat terbuka, serta atraksi lainnya di Bernabeu baru menjadikannya tempat yang luar biasa. Penyerang muda Feyenoord beri kode ke Real Madrid. Real Madrid yang masih butuh penyerang baru hendak dimanfaatkan Santiago Gimenez untuk mempromosikan dirinya. Penyerang muda Feyenoord itu memberi kode bahwa dirinya tertarik pindah ke Madrid. Pemain berusia 22 tahun itu sebenarnya belum lama berkarir di Eropa. Pertama kali dirinya keluar Meksiko dan menjejakkan kakinya ke Belanda terjadi pada awal musim 2022-2023. Itu artinya Gimenez baru setahun merasakan level sepak bola di benua biru. Meski begitu, sang pemain dengan cepat beradaptasi dengan sepak bola Eropa. Di musim pertamanya membela Feyenoord, Gimenez langsung tajam. Ia mencetak 28 gol dan 3 assist dari 50 pertandingan di seluruh kompetisi. Gimenez ingin memastikan bahwa dirinya bukan pemain dengan label One Season Wonder, yaitu istilah soal pemain yang hanya jago di satu musim. Di musim 2023-2024 atau musim keduanya bersama Feyenoord, ketajamannya masih ada dan bahkan lebih tajam dari musim sebelumnya. Pemain kelahiran Argentina tetapi kebangsaan Meksiko itu telah mencetak 10 gol dan 2 assist dari hanya 8 pertandingan. Berbekal CV-nya yang menawan, Gimenez tidak malu untuk mempromosikan dirinya. Saat ditanya soal keinginannya bergabung dengan Madrid, ia sangat tertarik. Saya akan sangat senang bermain untuk Real Madrid. Klub itu sudah jelas sangat besar, kesempatan semacam itu akan sangat luar biasa, ujarnya kepada jurnalis Elisa Lasso. Kodenya untuk Madrid itu juga ditampilkan dalam unggahan cerita di akun Instagram pribadinya. Dia memotret kandang Madrid, Santiago Bernabeu. Ada Vinicius di balik kepindahan Jude Bellingham ke Real Madrid. Ada informasi menarik seputar kepindahan Jude Bellingham ke Real Madrid. Vinicius Junior mengaku menjadi salah satu sosok yang mengupayakan agar Bellingham pindah ke ibu kota Spanyol. Di musim panas kemarin, Bellingham menjadi properti panas. Ia jadi rebutan banyak klub top Eropa setelah ia tampil mengesankan di Borussia Dortmund. Namun pada akhirnya Bellingham memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Ia memilih untuk bergabung dengan raksasa La Liga, Real Madrid. Baru-baru ini, Vinicius membuat sebuah pengakuan. Ia menyebut bahwa dirinya jadi salah satu alasan mengapa Bellingham mau pindah ke Real Madrid. Vinicius buka-bukaan bahwa ia sangat terkesan melihat penampilan Bellingham di Borussia Dortmund. Itulah mengapa ia mendambakan menjadi partner Bellingham di skuad Real Madrid. Saya benar-benar ingin Jude bergabung dengan Real Madrid, ujar Vinicius. Vinicius tahu betul bahwa gelandang timnas Inggris itu lagi diminati banyak klub, jadi ia berusaha keras untuk meyakinkan sang gelandang pindah ke Madrid. Ia menyebut bahwa hampir setiap hari ia menghubungi Bellingham dan mengajaknya untuk pindah ke Madrid. Saya mengirim banyak pesan ke Bellingham di tahun lalu. Saya hampir setiap hari mengirimkannya pesan untuk pindah ke Madrid, imbuhnya.
Keinginan Vinicius agar Bellingham bergabung dengan Real Madrid terbukti jadi keinginan yang jitu. Karena Bellingham kini jadi pemain yang krusial bagi El Real. Sang gelandang saat ini tercatat mengemas 8 gol dan 3 assist dari 9 penampilan. Rudi Garcia tanggapi keluhan Carlo Ancelotti soal penalti Napoli. Pelatih Napoli Rudi Garcia menanggapi keluhan juru taktik Real Madrid Carlo Ancelotti soal keputusan wasit yang memberikan penalti kepada Partenope. Los Blancos sukses menang dengan skor 3-2 dalam lawatan ke Stadion Diego Armando Maradona pada Rabu 4 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat setelah gol-gol Vinicius Junior dan Jude Bellingham membalikan skor yang dibuka oleh Leo Ostigard. Gol bunuh diri Alex Meret memenangkan Real Madrid setelah Napoli sempat menyamakan skor melalui penalti Piotr Zielinski yang kemudian diprotes oleh Carlo Ancelotti seusai pertandingan. Don Carlo berpendapat bahwa bola telah memantul lebih dulu ke tanah sebelum mengenai tangan Nacho Fernandes. Oleh karena itu peristiwa tersebut tidak bisa disebut sebagai pelanggaran. Rudi Garcia yang diuntungkan dari keputusan tersebut ogah untuk mengomentari keluhan Ancelotti karena banyak keputusan lainnya yang meragukan dari wasit. Saya tidak akan berbicara tentang keputusan wasit, ada 2 episode yang sangat meragukan, satu untuk masing-masing tim. Ada pelanggaran terhadap Oliveira sebelum tendangan pojok yang kemudian berujung dengan gol yang menjadikan skor 2-3. Ancelotti akan berbicara tentang penalti, maka kami akan berbicara tentang itu, kata Garcia dilansir dari Football Espanya. Kami tidak melindungi aksi tim dengan cukup baik. Kami harus menutup ruang tengah dengan para pemain sayap dan gelandang, memaksa Madrid bermain ke sayap. Kami kalah dalam duel karena kurang beruntung. Bolanya melewati celah kaki Ostigard yang bermain dengan baik selain mencetak sebuah gol, tambah Garcia. Sick and